Kota Surakarta adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang memiliki luas 44,04 km persegi. Kota ini lumayan terkenal karena adanya sungai terpanjang di Pulau Jawa yang dinamakan Sungai Bengawan Solo. Potensi besar sumber daya alam di kota Solo memang dari Sungai Bengawan Solo tersebut. Terbukti dengan adanya wisata Bendungan Bengawan Solo yang terletak di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, yang dapat membuka peluang usaha bagi warga sekitarnya. Namun sayang sekali di beberapa daerah, aliran dari Sungai Bengawan Solo tersebut tidak dapat dimaksimalkan dan justru malah timbul pencemaran. Di sini kami akan mengupas tentang bagaimana pengelolaan dari aliran Bengawan Solo yang terawat dan yang tidak terawat. Saat Anda melalui jalan ini, respon seperti apa yang akan Anda katakan saat melihat sungai itu? Sungai ini sangat kumuh dan tidak terawat, banyaknya sampah-sampah di sekitar. Tanggapan yang Anda berikan tentang sungai ini? Seharusnya warga sekitar harus menjaga kelestarian sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira nyaman atau tidak digunakan untuk bersantai sambil menunggu sesuatu? Tidak, karena sangat kotor dan banyak limbah-limbah yang berada di sungai ini. Apakah harapan Anda untuk kedepannya untuk sungai ini? Semoga sungai ini dapat dilestarikan dengan baik dan membuang sampah pada tempatnya, tidak dibuang sampah di sungai. Maaf ya Bapak, saya tanya tentang kali yang di sana tadi. Menurut tanggapan Bapak tentang kali itu gimana sama kali yang mungkin lebih bersih gitu? Untuk lingkungan, maka berpengaruh ke lingkungan ya. Untuk maksudnya kan untuk limbah-limbahnya. Iya. Jadi memang mengotori lingkungan juga pertama. Keduanya limbah bau juga mengotori lingkungan juga sebetulnya. Tapi kadangkala si pemilik dengan warga masyarakat untuk komunikasi juga kurang gitu loh. Kira-kira kenapa limbahnya itu dibuang ke situ? Nah Kurang itu tahu ya? karena kebanyakan kan areal sini kan sebenarnya sudah ada larangan untuk itu, daerahnya memang sudah ditutup dulu ya. Tapi kenapa kok si warga sekitar yang itu masih tetap bertahan gitu. Kadang-kadang dari pihak kelurahan ataupun dari pihak pemerintah daerah itu tidak ada respon untuk ini. Warga sering mengajukan kayak gini bahwa sama baik kalau sendiri kan banyak ada gitu. Tapi dari pihak si pemerintah daerah kadang-kadang tidak ada respon untuk itu. Berarti keluhan warga itu sudah Sebetulnya banyak? iya, kayak gini tuh limbah-limbah kayak gini. Nah, Bapak ini memang sebetulnya. Jadi kan kadang-kala itu seperti kita warga-warga yang sudah lanjut usia itu tidak diperhatikan sama tidak dilibatkan ataupun gimana ya, dianggap gimana sudah orang tua tidak diperhatikan, kadang gitu banyak kan itu. Harus ada upaya dari Banyak kan sana juga ada belakang. Jadi daerah sini tuh emang Kebanyakan gitu ya? Apalagi bukan dari limbah kotorannya sendiri, dari limbah makanannya juga bau. Iya. Kayak gini ini makanannya. Jadi bikin dia bikin makan sendiri, bukan makan dari pabrikan. Jadi kan waktu dia bikin itu dari bahan-bahan yang sudah busuk-busuk itu Mbak, dari limbah pasar itu digiling lagi. Jadi sebetulnya juga meresahkan masyarakat. Jadi itu gangguan ya? Gangguan betul Mbak. Itu kadang-kadang kalau kayak waktu kayak gini, ini kan dia mau makan, itu kasih makan babinya, baunya kayak gini. Kalau harapan yang Bapak inginkan? Ya kalau yang diinginkan dengan warga ya, misalnya untuk lingkup peternakan atau lingkup perumahan itu sebaiknya diperjauh.
ataupun kalau kebersihannya terjaga juga ada begitu ya. Atau punya Tapi kebanyakan kayak itu satu dengan orang yang lain saling benturan nanti ya gitu loh. malah terjadi perpecahan ya. Iya, tapi karena pemersatunya dari pihak kelurahan ataupun ya aparat daerah itu kadang-kadang masa bodoh. Kayaknya udah cukup pertanyaannya gitu tadi ya Pak. Makasih banyak. Permisi Kak, izin wawancara. Saya Cinta. Terus ini dengan siapa ya? Dengan Mas Rifki. Oh ya, izin bertanya. Bagaimana alur pembuangan kotoran babi pada peternakan babi? Karena dibuang di sungai. Oke, buat pertanyaan kedua, bagaimana peranan peternakan babi dalam memanfaatkan limbah kotoran babi? Sementara belum dimanfaatkan dan belum di sungai. Untuk pertanyaan ketiga, kenapa alur pembuangan air menuju ke sungai? Apakah karena tidak ada saluran yang lain atau bagaimana? Ya, karena tidak ada saluran yang lain dan tidak akan mengotori kandang babi. Oke, untuk pertanyaan keempat, adakah dampak negatif dari yang dirasakan dari adanya peternakan babi dan cara pengolahan kotorannya? Ya, sejujurnya ada, karena kalau dibuang ke sungai langsung akan membuat warga terganggu. Untuk pertanyaan kelima, adakah dampak positif dari yang dirasakan dari adanya peternakan babi dan cara pengolahan kotorannya? Ya, karena dagingnya bisa dikonsumsi untuk yang bisa mengkonsumsinya. Bagaimana perkembangan di lingkungan bendungan ini semenjak dijadiin tempat wisata? Ya, kalau menurut saya ya lebih bagus sih Mbak, karena kan jadi rame tempatnya, terus juga bagus juga buat masyarakat sekitar karena jadi dapat UMKM-nya jadi lebih lebih meningkat UMKM-nya Mbak buat masyarakat sekitar. Sudah. Terus apakah menurut Masnya dengan dijadikannya tempat wisata, padanan dan prasarana keuangan di sini dapat membantu UMKM? Ya menurut saya bisa sangat membantu UMKM, karena kan semakin tempat ini terkenal, semakin banyak juga yang datang ke sini, otomatis UMKM-nya juga terbantu. Menurut Masnya, fasilitas di sini seperti bendungan, pasokan listrik, irigasi jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas sudah tercukupi belum? Kalau menurut saya sudah tercukupi sih Mbak. Kalau tempat ini sih sarannya mungkin diperbanyak buat tempat-tempat sampah aja ya Mbak ya. Mbak, mengapa Mbaknya tertarik buat mengunjung ke sini sampai tempat ini ramai? Karena sebagai sarana hiburan aja ya, karena di sini kan tempatnya teduh dan juga pemandangannya juga bagus ya, jadi cocok banget buat tempat buat rekreasi atau misalnya pengen melepas penat aja gitu. Terus menurut Mbaknya yang membuat ini jadi ramai itu apa? Ya karena di sini sebagai public space ya, di sini kan banyak tempat duduknya juga. Di sini udah disediakan tempat duduk, udah disediakan parkiran, terus juga banyak pedagang-pedagangnya ya. Jadi kayak menarik khalayak umum untuk datang ke sini. Apa menurut Mbaknya kebersihan di sini tuh udah terjamin? Menurut saya cukup terjamin ya di sini karena udah disediakan tempat sampah juga di sana kan ya. Terus di sini juga nggak kelihatan ada sampah-sampahnya, bahkan daun-daun pun juga nggak kelihatan ada kan. Jadi menurut saya sudah cukup. Dari sana sampai sini atau cuma di sini? Cuma di sini aja sih, belum nyampe ke sana sih tadi. Ya. Menurut Mbaknya yang di sana juga bersih apa? Kalau yang di sana? Iya. Belum pernah ke sana sih, baru seringnya ke sini aja. Makasih ya Mbak. Sebelumnya ini belum ada wisata kan Bu, bendungan Tirtonadinya. Nah, gimana pendapat Ibu tentang wisata ini? Bagus. Selain lebih bersih dari kemarin, ini juga buat tambah-tambahan warga sekitar, buat pemasukan ekonominya. Bisa buat tambah pendapatannya. Kalau tempat yang disuka gitu Bu, maksudnya apa yang suka dari wisata ini? Tempatnya yang Mbak, sejuk, kan deket sungai kan, ada anginnya semeribit, terus
nggak terlalu bising kalau di depan sungai itu. Jauh dari sini keramaian, agak sana kan agak nggak bising, terus udaranya juga baik, bagus. Jadi kalinya itu terawat ya? Terawat, kalau ada kotoran mesti dibersihkan tiap hari sama petugasnya. Tempat ini cocok buat nongkrong anak muda gitu nggak Bu? Iya, kalau banyak tiap malam. Ya, berarti ini tuh udah jadi spot anak senja gitu ya? Iya. Setelah melakukan wawancara dan terjun langsung ke sungai yang kami observasi tadi, kami menyimpulkan bahwa peran pemerintah memang besar dalam turut serta pembangunan potensi aliran Sungai Bengawan Solo. Dapat dilihat bahwa di pusat kota yang ramai penduduk, sungai terawat bersih dan dapat dijadikan tempat wisata yang nyaman. Merupakan ketidakadilan bagi aliran sungai di daerah pemukiman yang justru jadi pencemaran karena adanya pembuangan kotoran ternak ke aliran sungai. Butuh adanya kebijakan untuk pembuangan limbah ternak ke aliran sungai yang terkesan sembarangan, karena memang menimbulkan bau dan masalah lain bagi warga sekitar yang biasa menyaksikannya. Selain itu, peran kita sebagai warga dan penikmat ciptaan Tuhan juga tidak kalah penting. Kita harus tetap membuang sampah pada tempatnya dan menjaga ekosistem dalam sungai. Sebaiknya bukan hanya sungai saja, namun ekosistem yang lain, karena merupakan bentuk syukur kita atas nikmat yang Tuhan ciptakan. Demi keberlangsungan hidup kita bersama, dan demi masa depan yang cerah.